Rubiah selalu percaya bahwa setiap kuas rias punya roh. Sejak kecil ia diajar neneknya untuk memandikan kuas dengan air limau setiap malam Jumat Kliwon. Jika tidak, katanya, bedak bisa berubah jadi kain kafan, menutup wajah siapapun yang dirias, menahan napas sampai lepas nyawa. Orang lain menertawakan, tapi bagi Rubiah, itu nasihat yang lebih tajam dari silet. Desa Tanjung Jeruju, di pinggir Sungai Mahakam, mengidap bisu jika senja jatuh. Pepohonan merapat, batang ulin menjulang seolah memagari rumah-rumah panggung dari sergapan mata asing. Angin malam selalu membawa bau tanah basah, asap damar, dan gelegak rahasia yang tak pernah benar-benar padam. Disinilah Rubiah, di usia kepala 3, mewarisi gelar perias pengantin. Tak ada yang meragukan sentuhan tangannya. Pengantin kampung manapun akan tampak seperti putri keraton jika disentuh bedak Rubiah. Malam itu, Rubiah berdiri di serambi rumah keluarga Haji Muksin. Anak bungsunya, Salmah, akan dinikahkan besok pagi. Salmah, gadis pucat dengan lesung pipit palsu, karena Rubiah yang mencubitnya agar tampak manis. Tangan Rubiah sibuk meramu bedak dingin, mencampur serbuk putih dengan air mawar, jari-jarinya licin, gerakannya gemulai. Bau melati busuk terbit dari wadah perunggu di pangkuannya. Entah sejak kapan bau itu tercium. Mungkin sejak Rahim datang membawa kabar bahwa Salmah merintih demam di pelaminan. Rahim, kakak ipar Salmah, lelaki yang seharusnya tidak menatap Rubiah lebih lama dari salam di pekarangan. Tapi mata Rahim meneteskan bara. Bara itu menetes ke dasar hati Rubiah yang rapuh. Sejak 3 bulan lalu, Rahim sering datang ke bilik Rubiah di pinggir pasar. Mengantar sirih, membawakan kemenyan, pura-pura minta disisirkan rambutnya. Mereka seperti api dan minyak tanah, menunggu percik korek yang remeh. Di rumah panggung itu, tamu datang silih berganti membawa hantaran. Gemerincing piring, denting gelas, suara biduan dangdut serak-serak basah. Rubiah tetap menunduk di ruang rias, memulas kelopak mata Salmah yang lemas. Bibir Salmah bergetar, kadang memanggil nama ibu yang sudah lama jadi tanah. Rubiah menahan diri, merapikan rambut Salmah dengan sisir gading warisan neneknya. Sisir itu dililit benang merah, pamali kalau disentuh sembarangan. Konon dulu sisir ini pernah merias mayat gadis tenggelam yang hamil di luar nikah. Darahnya menempel di sela-sela gigi sisir, tak pernah bisa hilang meski dicuci air asam. Ketika jam dinding berdetak ke angka 11 malam, Rubiah menutup peti riasnya. Ia mencium kening Salmah. "Tidur yang cantik, besok kau bangun sebagai ratu," bisiknya, meski di hatinya, ia tahu ratu itu mungkin hanya bangun di antara nisan. Rubiah melangkah ke dapur, langkahnya pelan. Di balik pintu dapur, Rahim sudah menanti, duduk di bangku panjang, menunduk, jari-jarinya mengetuk gelas kosong. "Sudah selesai?" tanya Rahim. Suaranya serak. Bau tua tercium samar, bercampur bau getah damar dari tungku. Rubiah tidak menjawab. Ia hanya meletakkan sisir di atas meja, menatap Rahim dengan mata redup. Malam merangkak lewat celah dinding, menularkan gigil ke tulang punggung Rubiah. Ia tahu, hanya kain jarik di pinggangnya yang memisahkan ia dari kehinaan. Tapi rasa takutnya tertutup hasrat yang sudah menempel di urat nadi. Rahim berdiri, mendekat, jarinya menyingkap kain penutup rambut Rubiah. "Besok Salmah sah jadi istri orang. Malam ini aku hanya punya kau." "Jangan di sini," bisik Rubiah. Tapi Rahim menarik pinggangnya, membenamkan wajahnya ke bahu Rubiah. Bau bedak pengantin menempel di kemeja Rahim, bercak putih di dada, di kerah. Mereka lupa pada suara tamu, lupa pada aroma kemenyan yang masih mengepul di altar ruang tamu. Yang tidak lupa hanya satu, rumah panggung tua itu berdiri di tanah bekas kuburan tua Dayak. Orang kampung bilang, di bawah lantai dapur tempat Rahim dan Rubiah bersandar, dikubur kerangka perempuan yang bunuh diri karena dipaksa jadi istri kedua.
Konon setiap pengantin yang dirias di rumah ini harus menabur bunga 7 rupa di 4 penjuru kolong. Malam itu, keluarga Haji Muksin lupa, atau sengaja pura-pura lupa, demi menekan biaya hajatan. Di sela pelukan, Rubiah mendengar sesuatu. Rintihan. Awalnya ia kira suara Rahim, tapi nada rintih itu lebih panjang, berbisik, seperti racauan. Rubiah melepas pelukan, menoleh ke pintu dapur yang separuh terbuka. Lampu teplok di sudut berkedip, menyorot sudut rak kayu tempat peti riasnya diletakkan. Ada bayangan. Bukan bayangan Rahim. Bukan pula bayangan Salmah. Sesuatu berdiri di sana. Samar, pucat, kepalanya miring. Rubiah mengedip, menahan napas. Rahim menariknya lagi, terlalu mabuk untuk sadar apapun. Rubiah menoleh lagi, bayangan hilang. Tapi suara rintihnya merayap ke ubun-ubun. Bibir merah, wajah berseri, bibir merah, wajah berseri, bisikan itu seolah keluar dari sisir di atas meja. Rubiah mendorong Rahim, menarik kain jariknya, menutupi dada yang separuh terbuka. Kita berhenti di sini. Pulanglah, Rahim, bisiknya, tapi Rahim sudah gelap mata. Tangannya mencengkeram pergelangan Rubiah. Di luar, angin mengaduk daun pisang, menampar dinding rumah. Jendela dapur bergetar, menimbulkan bunyi decit seolah seseorang menggaruk papan. Rahim mendekap Rubiah makin erat. Jangan takut, Bey. Biar setan yang lihat. Kau milikku malam ini. Hidungnya menempel di leher Rubiah, panas nafasnya menusuk telinga. Tapi dingin di punggung Rubiah lebih pekat dari nafas Rahim. Ia tahu, ini bukan sekadar dosa manusia. Ini sudah menjalar ke sarang setan. Dan di sanalah, di balik peti rias terbuka, mata hitam selebar mangkuk menatap mereka. Tak ada kelopak. Hanya putih pucat, seperti bedak basah. Rubiah ingin berteriak, tapi lidahnya menempel di langit-langit mulut. Rahim masih sibuk meremas punggungnya, membisikkan kata-kata kotor yang tercampur bau tuak basi. Di bawah lantai, terdengar suara ketukan. 1, 2, 3, mirip palu mengetuk nisan. Rubiah sadar, arwah yang tidur di tanah kubur sudah bangkit, menagih upah dari bedak keramat yang dioleskannya di wajah Salmah. Nafasnya memburu, di matanya terbayang, besok pagi, pengantin di pelaminan bukan lagi Salmah, tapi sesosok mayat dengan senyum terkunci dan bibir merah meneteskan darah. Dan malam pun menutup babak pertama. Rumah panggung berderak, pohon ulin di pekarangan merintih bersama angin. Rahim terisap dalam pelukan Rubiah, tak sadar bahu Rubiah gemetar, bukan oleh rindu, tapi oleh takut. Sebab di Kalimantan, tak ada dosa yang mati sia-sia. Semua menunggu ditagih, dengan bibir merah, wajah berseri, dan liang lahat di ujung tirai. Matahari pagi di Tanjung Jeruju jarang benar-benar cerah. Kabut selalu datang lebih dulu, menutup jalan setapak dengan lembab yang merembes ke kaki. Rubiah membuka pintu bilik riasnya dengan tangan gemetar. Tubuh Rahim sudah lama hilang dari pangkuannya, entah lari entah ditelan semak. Yang tertinggal hanya bau tuak basi bercampur bedak pengantin, meresap di taplak meja. Ia duduk di bangku rendah, menatap cermin kayu yang retaknya meneteskan embun. Peti rias terbuka, sisir gading tergeletak di atas tumpukan sapu tangan putih. Rubiah mengangkat sisir itu, menelusuri gigi-giginya yang retak. Ada rambut menempel, hitam basah, tapi ia tahu, rambut itu bukan rambut Salmah, bukan pula miliknya. Rambut ini lebih panjang, lebih tebal, mirip ijuk kubur yang biasa diikat di nisan bayi. Di luar, suara kendang mulai dipukul. Anak-anak kecil berlarian membawa baki hantaran, gelak tawa mereka menabrak sepi di bilik Rubiah. Ia mendengar namanya disebut-sebut di beranda. Para ibu bergosip, menuduh ia tidur di rumah mempelai demi menjaga bedak. Padahal bisik mereka lebih kejam dari mantera pengusir setan. Rubiah meraih kuali tembaga,
mencampur air mawar dengan sedikit perasan jeruk purut. Ia basuh mukanya, berharap sisa bau rahim luruh bersama dosa. Tapi di dasar kuali, ia melihat bayangan Salmah, mata Salmah terbuka, menatap ke dasar air, mulutnya setengah terbuka seolah hendak mengaduh. Rubiah terlonjak, menumpahkan air ke lantai papan. Basahnya merembes, membawa dingin ke jari kakinya. Ia berdiri, merapikan jarik, lalu menyeret peti rias keluar bilik. Di ruang tamu, Salmah duduk di pelaminan, mengenakan kebaya putih berbordir emas. Wajahnya putih sempurna, pipinya merah merona. Tapi Rubiah tahu, itu bukan rona hidup. Itu bedak dingin yang kemarin malam dioleskan di sela dosa. Salmah tidak bicara, hanya menatap lurus ke pintu, bibirnya bergetar tipis. Di sisi pelaminan, ibu-ibu sibuk meronce bunga melati. Salah satunya, Mak Limah, menatap Rubiah dengan sorot sinis. Sisirnya mana, Biah? Kau pakai semalam? Hati-hati, sisir warisan tak boleh disentuh kalau bukan untuk wajah pengantin. Rubiah pura-pura tersenyum, meletakkan sisir gading di atas meja altar kecil. Sudah saya bersihkan. Ini, saya kembalikan. Tidak kurang sehelai pun. Suaranya bergetar, matanya mencuri pandang ke arah Salmah. Gadis itu tetap membisu, seolah boneka mainan. Orang-orang sibuk. Gong dipukul, iringan rebana mulai merambat. Haji Muksin berdiri di pintu, wajahnya keriput penuh syukur. Tapi di balik sorot matanya, Rubiah menangkap bayangan Rahim yang entah kemana. Apakah lari? Apakah menyesal? Ataukah Rahim yang semalam di dapur itu sudah bukan lagi Rahim? Siang menjelang. Tamu berdatangan, membawa beras kuning, ayam hidup, seserahan kue. Rubiah menyingkir ke dapur, merebus air, merendam kuas-kuas riasnya dalam mangkuk. Di sudut dapur, di bawah para kayu, ia mendengar suara ketukan, mirip semalam, pelan tapi beraturan. Duk, duk, duk. Seperti kuku mengetuk papan nisan. Rubiah menunduk, berjongkok, meraba lantai. Ia temukan celah kayu yang rapuh. Dengan pisau kecil, ia cungkil sedikit. Bau busuk segera menyeruak, amis, anyir, bercampur harum melati basi. Ia menutup hidung, menahan mual. Ada segumpal rambut menempel di bawah papan, hitam, panjang, berurat. Ia tarik pelan, rambut itu seolah menyambung ke dalam perut bumi. Ujungnya basah, meneteskan cairan keruh kehijauan. Rubiah membuang pisau, mundur sambil membisu. Rubiah, suara parau menembus pintu dapur. Ia menoleh, jantungnya memukul rusuk. Salmah berdiri di ambang pintu, kebayanya masih putih bersih, tapi kakinya telanjang menapak tanah, meninggalkan bekas lumpur di ubin dapur. Mata Salmah merah. Bibirnya terbuka, mengucapkan sesuatu tanpa suara. Rubiah mendekat, menahan nafas. Ada apa, Salmah? Salmah menunjuk lantai. Bibirnya bergerak. Di bawah, mereka menunggu. Rubiah menatap lubang lantai, lalu kembali ke Salmah. Tapi gadis itu hilang. Hanya suara kendang di ruang depan yang masih berdetak. Makin cepat, makin panas. Rubiah beringsut ke pintu dapur, menutupnya rapat. Ia merapalkan doa pelan, mantera warisan neneknya, yang tidur tetap tidur, yang bangkit kembali diam, tapi kata-kata itu seperti debu, buyar diterpa bau busuk yang menetes dari celah papan. Sore menjelang, hujan turun. Suara kendang teredam rinai gerimis. Di pelaminan, Salmah tetap duduk, tersenyum pada tamu yang menyalami, padahal matanya kosong. Beberapa tamu berbisik, kenapa mempelai perempuan tampak pucat? Haji Muksin tertawa hambar, anaknya memang pemalu. Sementara itu Rubiah duduk di tangga belakang, menatap peti riasnya yang basah kena bocor genting. Tiba-tiba langkah kaki berat datang mendekat. Rahim muncul di sudut tangga,
bajunya kusut, wajahnya lebam. Matanya merah, bibirnya pecah. Rubiah nyaris berteriak. Rahim duduk di sampingnya, napasnya kasar, tangannya gemetar. Rubiah, aku melihatnya, gumam Rahim. Rubiah menelan ludah. Melihat siapa? Perempuan itu. Di kolong rumah. Dia sisir rambut Salmah. Aku lihat sendiri. Rambutnya panjang, matanya bolong. Rahim meremas bahu Rubiah, kuku jarinya dingin. Dia menunggumu, Rubiah. Dia mau sisirnya kembali. Rubiah menoleh ke peti rias. Sisir gadingnya hilang. Ia ingat, tadi meletakkannya di altar. Siapa yang mengambil? Salmah? Mak Limah? Atau tangan lain? Suara kendang tiba-tiba berhenti. Hujan pun reda, seolah waktu membeku. Dari ruang tamu, terdengar teriakan. Seorang tamu jatuh pingsan, melihat Salmah terkulai di pelaminan. Wajahnya tetap tersenyum, tapi di mulutnya menetes cairan putih, bau melati busuk. Mak Limah menjerit, memanggil nama Rubiah. Rahim bangkit, tangannya menutup mulutnya sendiri, seperti menahan muntah. Ini salahmu, Rubiah. Kau bangunkan dia. Rahim berlari menuruni tangga, hujan sisa menampar punggungnya. Rubiah terpaku, matanya menatap lubang lantai yang menganga, di celah papan, rambut hitam merembes, bergerak pelan seperti belut lapar. Rubiah tahu, ini baru awal. Sisir warisan neneknya tidak sekadar alat rias. Ia adalah jembatan, penghubung antara wajah pengantin dengan wajah mayat. Dan malam nanti, ia harus memilih, mengubur sisir itu, atau dikuburkan bersamanya. Di ruang tamu, gong bertalu sendiri, tanpa penabuh. Salmah terbaring di kursi pelaminan, senyum lebar menghias bibir beku. Di luar rumah, orang-orang mulai berbisik, mencium bau busuk yang menembus genteng. Mereka tahu, pesta ini telah berubah jadi upacara kematian. Dan Rubiah duduk di tangga, membiarkan air hujan menetes ke kepalanya. Di telinganya, bisikan neneknya datang lagi, jangan pernah rias wajah pengantin dengan hati kotor, Rubiah, atau bedakmu akan berubah jadi kafan. Tapi nasi sudah jadi darah. Sisir sudah berpindah tangan. Dan malam nanti, di antara sisir dan nisan, Rubiah harus membayar, dengan wajah berseri, bibir merah, dan senyum yang tak akan pernah padam. Malam kembali merangkak ke sela-sela papan rumah panggung Haji Muksin. Hujan sudah reda, tapi bau tanah basah masih menempel di tiang penyangga, meresap ke tulang orang-orang yang duduk termangu di serambi. Salmah terbaring di pelaminan, tubuhnya dibungkus selendang putih, wajahnya kaku dalam senyum yang terlalu lebar untuk pengantin baru. Tidak ada tangis, tidak ada doa, hanya detak jam dinding tua, berdentang nyaring di antara bisik-bisik tamu yang berani bertahan. Rubiah berdiri di pojok ruang tamu, merapikan kuas dan bedaknya yang berserakan di lantai. Di ujung altar, sisir gadingnya tidak lagi terlihat. Tak seorang pun mau mengaku membawanya pergi. Hanya Mak Limah yang sempat berbisik lirih, menatap Salmah dengan pandangan horor. Sisirnya di rambutnya, biah, dia pakai sendiri. Rubiah berjalan mendekat. Cahaya lampu minyak memantul di wajah Salmah. Pipinya seputih bedak dingin, bibirnya retak seperti dirobek paksa. Dan benar saja, di sela sanggulnya yang hitam legam, gigi-gigi sisir gading mencuat, tertancap seperti mahkota kematian. Rubiah menahan napas. Di telinganya, suara langkah Rahim berputar-putar. Sejak sore, lelaki itu hilang. Ada yang bilang, dia lari ke tepi sungai, kabur ke hutan. Ada pula yang berbisik, Rahim menenggelamkan diri. Tapi Rubiah tahu, Rahim tidak lari kemana-mana. Rahim bersembunyi di bawah rumah, menunggu waktu. Tamu satu persatu pulang, menunduk takut, menghindari tatapan Haji Muksin yang berdiri kaku di serambi. Matanya sembab, tangannya bergetar memegang tasbih,
tapi tak ada zikir yang keluar. Bagi Rubiah, wajah tua itu lebih seram dari wajah Salmah. Lelaki itu memelihara rahasia, menanamnya di kolong rumah bersama kerangka-kerangka dosa masa silam. Ketika jam merangkak ke angka 12 malam, Rubiah menutup peti riasnya. Ia berjongkok di depan jasad Salmah, membetulkan kebaya yang mulai lembab di ketiak. Bau anyir menetes dari sela lipatan kain. Rubiah membisik, "Maafkan aku, Salmah, maafkan bedakku, maafkan sisirku." Tapi bibir Salmah tetap terkunci pada senyum membeku. Dari ruang tengah, Mak Limah datang membawa rantang berisi bunga setaman. Katanya, untuk tabur di kepala Salmah, agar arwahnya tenang. Rubiah menatap tumpukan mawar layu, kenanga busuk, melati yang baunya menusuk hidung. Tiba-tiba, di dasar rantang, ia melihat sesuatu, segumpal rambut hitam, masih basah, melilit akar kenanga. Rubiah meraih rambut itu. Ujungnya merintih, seperti ada nyawa. "Limah, kau lihat Rahim?" tanya Rubiah tanpa melepas tatap pada rambut itu. Mak Limah mendesah, "Jangan cari dia lagi, Biah. Dosamu sudah penuh. Cukuplah Salmah jadi tumbal. Kalau kau masih main gila." Rubiah membanting rantang. Bunga berhamburan di lantai, menempel di kaki Salmah. "Aku harus mengubur sisir ini, Limah. Kalau tidak, dia tak akan pernah berhenti menjemput." Mak Limah mundur, matanya melebar. "Kau mau buka tanah kubur? Tengah malam begini? Gila kau, Biah, gila." Tapi Rubiah tak mendengar. Di kepalanya, suara neneknya mendesing, "Bedakmu kafan, sisirmu nisan." Rubiah berlari ke dapur, menendang pintu ke kolong rumah. Bau lumpur hitam menampar hidung. Dengan lampu teplok di tangan, ia menuruni tangga kayu rapuh. Di bawah rumah, tanah becek berlumut, akar pohon beringin menjuntai seperti ular tua. Di sudut kolong, ia melihatnya, Rahim. Duduk memeluk lutut, bajunya kotor, matanya kosong menatap tanah. Bibirnya robek, di lehernya ada luka panjang, seperti cakaran paku berkarat. Di pangkuannya, sisir gading itu menancap di dada Rahim, ujungnya mengucurkan lendir putih keruh. Rubiah mendekat, lututnya bergetar. "Rahim, bangun. Kita kubur sisir ini. Kita akhiri semua." Rahim mendongak. Bibirnya bergerak, suara seraknya merintih. "Dia di rambutku, Biah, dia tidur di rambutku, dia makan dosa kita." Tangan Rahim bergerak, mencabut sisir itu dari dadanya. Darah muncrat, membasahi lutut Rubiah. Rahim tersenyum, matanya memutih. Lalu tubuhnya ambruk ke lumpur, seperti karung kosong. Rubiah meraih sisir, tangannya basah darah Rahim. Ia gali tanah dengan tangan kosong, mencakar lumpur, mencungkil akar beringin. Bau anyir mencuat, bau busuk bercampur kemenyan basi. Dalam gelap, ia dengar suara tawa, pelan, menyeret, seolah keluar dari rambutnya sendiri. "Sudah cukup, desis Rubiah pada diri sendiri. Ia kubur sisir itu di bawah akar, menindihnya dengan batu bata sisa pondasi. Tapi suara tawa tidak hilang. Justru makin nyaring, bercampur suara gamelan, suara kendang yang tiba-tiba berdentum di atas lantai rumah. Rubiah mendongak, di sela papan lantai, Salmah berdiri. Matanya bolong, rambutnya menetes lumpur. Bibirnya masih tersenyum, gigi-giginya merah darah. "Maafkan aku, Salmah," bisik Rubiah, air matanya campur lumpur. "Aku hanya mau cantik, mau disayang." Tapi Salmah tak bergeming. Ia merunduk, tangannya menembus sela papan, meraih kepala Rubiah. Jemarinya dingin, menusuk kulit kepala, mencabut segenggam rambut Rubiah, menariknya pelan-pelan ke atas, seolah Rubiah sendiri harus jadi riasan terakhir. Suara kendang semakin keras. Gong berdentum,
Bunyi rebana bagai tulang patah. Mak Limah di ruang tamu menjerit, melihat lantai rumah bergetar. Orang-orang di luar rumah menyalakan lampu minyak, menatap rumah panggung itu seolah hendak roboh. Haji Muksin meratap di serambi, mulutnya komat kamit tapi tak ada doa yang keluar. Di bawah kolong, Rubiah meronta. Rambutnya tercabut segenggam demi segenggam. Di wajahnya, bedak dingin yang menetes dari keringat bercampur tanah, menempel jadi topeng kematian. Dan di sela jeritnya, suara neneknya datang lagi, yang kau rias bukan pengantin, Rubiah, tapi kau sendiri. Lalu semuanya gelap. Tanah menutup, suara kendang berhenti. Gong terakhir memukul senyap. Di ruang tamu, Salmah terbujur di pelaminan, tapi rambutnya memanjang ke lantai, meneteskan darah segar. Sisir gading tak pernah ditemukan lagi. Rahim ditemukan hanyut di sungai 3 hari kemudian, lidahnya hilang. Rubiah hilang ditelan kolong rumah. Orang-orang bilang, ia kini rias wajah siapapun yang tidur di rumah panggung tua itu. Sejak malam kutukan itu, tak ada lagi pesta pengantin di Tanjung Jeruju. Rumah Haji Muksin dibiarkan kosong, ditelan lumut. Tiap malam Jumat Kliwon, orang-orang mendengar suara kendang dan gong berdentum pelan, seperti memanggil tamu yang tak pernah datang. Kadang, bau bedak dingin menyusup ke angin, menempel di jendela, menempel di mimpi. Dan siapapun yang berani bercermin di rumah itu, katanya, akan melihat Rubiah berdiri di belakangnya, memegang sisir gading, siap menata rambut, sebelum menata nisan.